Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita sudah masuki bab ke-63, bab ma jaa fil iqsami 'ala Allah. Bab yang menjelaskan kepada kita tentang larangan sumpah di mana sumpah ini melewatkan batas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan baca matannya baru kita jelaskan. Jundub ibn Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, berkata seorang laki-laki, wallahi la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man dzal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulani, siapakah yang bersumpah mendahului sumpahku bahwa aku tidak mengampuni dosa-dosa si fulan. Inni qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuninya. Wa ahbattu amalaka, dan aku telah menghapuskan amal-amalmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, dan disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, annal qail rajulun abid, orang yang mengucapkan kalimat di atas adalah seorang laki-laki yang ahli ibadah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, takallama bi kalimatin aw biqad dunyahu wa akhiratahu, dia telah mengucapkan satu kalimat, dengan kalimat itu ia telah menghancurkan dunia dan akhiratnya. Hadis ini dikeluarkan Ahmad dan Abi Dawud. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bab ini menjadi peringatan untuk tidak bersumpah mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini akan menjelaskan kepada kita larangan mengucapkan sumpah
yang mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kisah daripada riwayat ini itu disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abi Dawud tentang kisah dua orang yang sangat dekat, bahkan saling bersaudara. Jadi kana rajulani fi bani Israil mutawakhiyaini. Ada dua orang dari zaman Bani Israel yang saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Fakana ahaduhuma yudhnib wal akhar mujtahid fil ibadah. Dua orang yang bersaudara ini berlainan, yang satu suka melakukan dosa, tapi yang lainnya semangat dan giat melakukan ibadah. Fakana la yazalul mujtahid yara al-akhar ala dhanbi fayaqul aqsir. Dan orang yang semangat melakukan ibadah ini punya kepedulian kepada saudaranya yang ahli maksiat. Setiap kali saudaranya berbuat dosa, dia pun menasihati dan mengatakan aqsir, berhentilah dari maksiat. Dan begitulah dia terus menasihati saudaranya agar jangan sekali-kali jangan sekali-kali mengulang perbuatan dosa dan maksiatnya. Sampai pada waktunya fawajadahu yawman ala dzambin. Sampai satu hari betul-betul dia mendapatkan saudaranya dengan kedua matanya sedang melakukan dosa. Faqala lahu, maka sang ahli ibadah mengatakan kepadanya, aqsir, berhentilah wahai saudaraku dari maksiat. Tiba-tiba yang ahli maksiat ini marah dan mengatakan, faqala khallini wa rabbi abu ista alayya raqiba. Khallini wa rabbi abu ista alayya raqiba. Orang ini mengatakan, demi Allah, sebaiknya engkau tinggalkan aku, sebaiknya engkau tinggalkan aku, biarkan aku bersama Rabbku. Apakah engkau memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengawasiku setiap hari? Seolah-olah dia mengatakan, kamu ini gimana? Seolah-olah kemana-mana kau ikut di belakangku. Aku di sini, kau juga di sini. Apakah engkau diutus oleh Allah untuk terus mengawasiku seperti ini? Maka ahli ibadah ini mulai emosi dengan jawaban ahli maksiat yang dinasihatinya, padahal itu saudaranya. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat, wallahi la yaghfirullahu lak aw la yudkhilukallahul jannah. Kalau engkau mengatakan seperti itu kepadaku, demi Allah, aku bersumpah atas nama Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu, bahkan Allah tidak akan memasukkan engkau ke dalam surga. Faqabadha arwahuhuma. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mewafatkan keduanya, fajtama inda rabbil alamin, maka keduanya dihadapkan ke hadapan Rabb semesta alam. Faqala li hadzal mujtahid, akunta bi'aliman aw kunta ala ma fi yadi qadiran. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahli ibadah ini dan mengatakan, apakah kamu lebih tahu daripada aku, kata Allah, atau apakah kamu mampu melakukan apa yang ada dalam kekuasaanku? Jadi Allah Subhanahu wa taala murka
gara-gara ucapannya kepada ahli maksiat dan mengatakan, demi Allah, kalau engkau terus melakukan kemaksiatan, maka Allah selamanya tidak akan mengampuni dosamu, bahkan Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Disinilah Allah murka dan mengatakan, hei kamu, maksudnya ahli ibadah ini, apakah kamu lebih tahu dari aku bahwa dia akan masuk neraka dan tidak akan masuk surga, atau dosa-dosanya tidak akan diampuni? Apa engkau lebih tahu dari aku, kata Allah? Atau apakah kamu mampu melakukan apa yang ada dalam kekuasaanku? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang yang melakukan dosa, idhab fadkhulil jannah, idhab fadkhulil jannata birahmati. Engkau, maksudnya isyarat kepada orang yang melakukan dosa tadi, masuklah kau ke dalam surga dengan rahmat. Wa qala lil akhar, dan berkata kepada orang yang ahli ibadah dan rajin ibadah ini, idhabu bihi ilan nar. Sementara kamu, masuklah ke dalam neraka. Lihat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini seolah-olah menjadi kisah terbalik, nasib terbalik, yang harusnya ahli ibadah ini dimasukkan ke dalam surga, yang harusnya ahli maksiat dimasukkan ke dalam neraka. Rupanya tertukar. Justru sebaliknya, yang ahli ibadah dimasukkan ke dalam neraka dan ahli maksiat justru dimasukkan ke dalam surga. Kenapa bisa seperti itu? Logikanya kalau orang berbuat baik mesti dia dapat surga, dan logikanya orang berbuat jahat mesti dia masuk neraka. Tapi kenapa nasibnya tertukar seperti ini? Orang yang berijtihad banyak melakukan ibadah dimasukkan ke neraka, dan orang yang melakukan kemaksiatan justru dimasukkan ke dalam surga. Jawabannya, karena ahli ibadah ini dia telah bersumpah mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Dosanya jauh lebih besar dibandingkan kawannya yang ahli maksiat. Itulah yang dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa kalimat yang diucapkan ahli ibadah kepada ahli maksiat ini telah menghancurkan dunia dia dan akhiratnya. Dunia hancur, akhirat pula hancur. Maknanya dunianya sudah dihabiskan lelah untuk beribadah, lelahnya justru malah dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah ini dapat kita simpulkan beberapa faedah. Seorang muslim pada hakikatnya wajib membenci kemaksiatan yang dilakukan manusia. Sebab Rasul mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kita melihat kemungkaran, cegah. Kalau punya kekuasaan, dengan kekuasaan. Tidak punya, dengan lisan. Tidak punya, dengan hati, walaupun selama-lamanya iman. Tapi kewajiban seorang muslim wajib membenci maksiat, ataupun membenci dari pelaku maksiat, dari perbuatan maksiatnya. Apabila dia melihatnya sedang berbuat maksiat, maka seorang mukmin wajib mengingkari maksiatnya dan menasihatinya, membuat takut kepada Allah agar dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau ada orang yang bermaksiat, kita wajib membenci, tetapi setelah membenci perbuatannya, kita jangan membenci orangnya. Kita hanya benci maksiatnya saja. Adapun orangnya kita doakan, kita nasihati agar dia semakin takut dan bertobat dari maksiatnya. Mudah-mudahan ada harapan berobat. Makanya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Satu hari di zaman Rasul, dihadapkan kepada Nabi SAW seorang pemabuk yang ketangkap basah sedang mabuk. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau begitu pukullah dia sebagai hukuman kepadanya. Wah, ini kesempatan sahabat mukuli dia. Ada yang ambil sandal, dipukul dia dengan sandal. Ada yang kemudian mencopot pakaiannya, digebuk dengan pakaiannya. Ada yang tidak, bawa sandal, akhirnya tangannya dipukulkan ke badannya, sampai kemudian orang ini minta ampun karena kesakitan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sudah, berhenti, biarkan dia pergi, dia sudah mendapatkan hukumannya. Tiba-tiba kemudian, setelah orang yang minum khamr yang sudah dipukuli para sahabat atas perintah Nabi SAW ini pergi, ada orang yang memukuli itu tiba-tiba mendoakan doa keburukan kepada orang yang dihadapkan kepada Rasul karena minum khamr ini. Apa kata dia? Akhzakallahu, semoga Allah menghinakan engkau, katanya. Semoga Allah menghinakan engkau. Maka Nabi SAW mendengar kata-kata itu, langsung mengatakan, la taqulu hakadha, la tu'inu alaihi syaitan. Janganlah kalian mengatakan kalimat itu, karena itu sama saja kalian membantu setan untuk menggelincirkan orang itu. Lalu apa yang harus kita katakan? Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, dalam lafaz yang lain Rasul mengatakan, la taqulu hakadha wa la tu'inu alaihi syaitan walakin qulu rahimakallah. Janganlah kalian mengatakan seperti itu, janganlah membantu setan untuk menggelincirkannya, akan tetapi katakanlah rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatihi. Dalam riwayat, walakin qulu Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, tapi katakanlah, ya Allah ampuni dosa-dosa orang ini, ya Allah kasihani, rahmatilah orang ini. Begitulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita terhadap para pelaku maksiat. Sebab kalau seandainya para pelaku maksiat itu kita benci maksiatnya dan kita hinakan orangnya dengan doa-doa keburukan, maka kita telah membantu setan untuk mencapai tujuannya. Karena memang tujuan setan itu memancing kita berbuat maksiat supaya kita terhina. Sehingga kalau betul-betul terhina karena dicela manusia, maka tujuan setan sudah terpenuhi. Karena orang yang melakukan kemaksiatan itu sudah terhina dengan hinaan orang-orang, maka setan akan bangga, tujuannya tercapai dengan sukses. Makanya Nabi SAW tidak mau setan sukses dalam menggelincirkan umatnya. Nabi mengatakan, cukuplah kau benci maksiatnya, jangan kau benci orangnya. Maksiatnya jangan kau biarkan, hentikan, tapi doakanlah orangnya, supaya orang yang melakukan kemaksiatan itu diampuni dosanya dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya, supaya kembali kepada jalan yang benar, bertobat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang-orang yang tadinya ahli maksiat bisa berubah menjadi ahli ibadah, dan berapa banyak orang yang tadinya ahli ibadah berputar menjadi ahli maksiat. Karena biasanya kalau orang kemudian dihinakan lantaran kemaksiatannya, akhirnya dia dibuli, akhirnya dia dihina, direndahkan, diejek, dan begitu seterusnya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia putus asa, kemungkinan dia putus asa, akhirnya dia merasa terhina, malu karena dibicarakan manusia. Boleh jadi keputusasaan ini berakhir dengan kegilaan, bunuh diri, dan yang semacamnya. Atau dia tidak putus asa, tapi dia marah besar,
dengan kemarahannya itu bukannya berhenti dari dosanya, boleh juga malah menambah dosa-dosanya. Maka dua-duanya adalah tujuan setan untuk menggelincirkan Bani Adam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini penting kita ini untuk membenci kemaksiatan seperti yang dilakukan ahli ibadah kepada ahli maksiat. Dalam hal ini menasihati supaya berhenti itu bagus. Yang tidak bagusnya adalah dia malah kemudian membenci orangnya dengan bersumpah atas nama Allah tapi mendahului takdirnya. Bukannya didoakan supaya dia sadar, diampuni dosa-dosanya, malah kemudian dia mengklaim bahwa dia memiliki ampunan di tangannya dan memiliki sorga di tangannya, dan mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu, bahkan Allah akan masukkan kau ke dalam neraka dan tidak akan masuk ke dalam sorga. Inilah yang menjadikan ucapannya menjadikan rugi dunia dia dan akhiratnya. Kenapa dia bisa ngomong begitu? Bukankah ampunan adalah milik Allah? Bukankah sorga di tangan Allah? Manusia tidak boleh menjazam orang, mengklaim orang itu fulan masuk sorga, fulan masuk neraka. Tidak boleh. Kenapa? Karena pengklaiman sorga dan neraka itu ada dua macam. Yang pertama, pengklaiman secara umum tanpa menyebut nama orangnya, hanya mengatakan siapa yang minum khamar, awas terancam dengan neraka. Siapa yang berzina, siapa yang berjudi, awas masuk neraka. Tidak ada masalah, karena dia tidak menunjuk batang hidung seseorang. Tapi kalau seandainya sudah menyebut nama fulan dan mengatakan si fulan tu kayaknya suka maksiat, masuk neraka dia tutup. Tidak boleh. Memasukkan neraka dan sorga itu bukan otoritas kita. Itu hak prerogatif Allah memasukkan seseorang ke dalam sorga atau neraka. Nggak ada urusan kita dengan sorga dan neraka. Kecuali memang orang-orang yang kita sebut secara ta'yin atau secara individu itu memang berdasarkan nas Al-Quran atau Sunnah, memang si fulan itu masuk sorga atau si fulan itu masuk neraka, maka nggak apa-apa. Contoh umpamanya, Nabi SAW menyebutkan tentang 10 sahabat dalam satu redaksi hadis bahwa mereka akan masuk ke dalam sorga. Abu Bakar di sorga, Umar di sorga, Utsman di sorga, Ali di sorga, Tolha di sorga, Abu Ubaidah di sorga, Abdurrahman bin Auf di sorga, Sa'id bin Zaid di sorga, dan begitu seterusnya. Kalau kita katakan dengan nama Abu Bakar di sorga, Umar di sorga, Utsman di sorga, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada jaminan dari Nabi SAW. Kita boleh mengklaim orang-orang yang sudah ada jaminan. Atau ketika Nabi SAW mengatakan Abu Jahal di neraka, Al-Walid ibn Mughirah di neraka, Umayyah ibn Khalaf di neraka, maka kita katakan Abu Jahal di neraka, ya dia di neraka. Al-Walid ibn Mughirah di neraka, Umayyah ibn Khalaf di neraka, ya masuk neraka. Tidak ada masalah, karena Rasul sudah mengatakan mereka di neraka. Tapi kalau seandainya orang yang tidak disebutkan secara nas dia di sorga atau di neraka, maka kita tidak boleh mengklaim dia di sorga atau di neraka. Apalagi orang itu masih hidup. Yang memungkinkan orang hidup itu bisa berubah. Bisa saja perubahannya dari jelek ke baik atau dari baik ke buruk ke jelek. Namanya orang hidup. Karena orang itu masih hidup dan memungkinkan berubah, jangan sampai kemudian kita klaim bahwa si fulan neraka atau sorga. Karena betapa banyak orang-orang yang didoakan keburukan bahkan oleh lisan Nabi sendiri, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala
mentakdirkan lain dari doa buruk Nabi kepadanya. Contoh ketika perang Uhud, ada 3 orang musyrik yang melukai gigi Nabi sehingga retak, dan melukai kepala Nabi sehingga luka dan berdarah. Maka Rasul berdoa dalam kunut nazilahnya, Allahumma la'an fulan ibn fulan, ya Allah laknatlah si fulan bin fulan, laknatlah si fulan ibn fulan, laknatlah si fulan ibn fulan. 3 orang dilaknat Rasul. Tapi turun ayat dan mengatakan laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada urusan engkau wahai Muhammad melaknat orang itu. Karena buktinya 3 orang yang dilaknat Nabi SAW semuanya masuk Islam, dan semuanya baik Islamnya, dan semuanya mati syahid. Kalau seandainya ucapan Nabi SAW saja tidak mempan, doa laknat Nabi SAW tidak mempan, karena Allah mengatakan bukan urusan wahai Muhammad tentang nasib mereka. Macam mana pula kita? Maka kita boleh membenci kemaksiatan, tapi tidak boleh membenci orangnya. Cukuplah maksiatnya kita benci, tapi orangnya kita doakan semoga dia kedepannya semakin baik, semakin sadar, bertobat kepada Allah, takut dan berhenti dari kemaksiatannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, jangan suka meremehkan seorang muslim. Jangan meremehkan seorang muslim, karena orang ini dalam hadis ini meremehkan saudaranya yang melakukan dosa. Dengan cara apa? Mengancam dan meyakinkan bahwa dia tidak akan diampuni dosanya, dan dia tidak akan masuk surga alias masuk neraka. Padahal ampunan dan neraka itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan bukan kata-kata ia kepada saudaranya adalah bentuk merendahkan saudaranya, dan merendahkan saudaranya walaupun dia orang yang melakukan dosa, maka itu sebuah kezaliman. Bukankah Rasul mengatakan al-muslim akhul muslim? Seorang muslim itu saudaranya muslim yang lain. Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh merendahkannya, dan begitu seterusnya. Maka seseorang yang yahtakirun nas, merendahkan manusia karena zahir perbuatan maksiatnya, orang ini tidak tahu. Terkadang orang yang kita anggap rendah di mata kita, rupanya dia baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pamannya kita lihat ada orang yang sedang mungkin terjatuh kepada dosa zina, terjatuh kepada dosa judi, khamar dan yang semacamnya. Langsung kemudian kita hina dia. Jangan sampai, jangan-jangan boleh jadi orang yang zahirnya nampak dia maksiat di mata kita, rupanya dia punya amalan yang kita tidak pernah melihatnya. Mungkin dia ahli tahajud, kita tidak melihat dia, hanya melihat saat maksiatnya saja. Mungkin dia ahli zikir, kita tidak tahu, kita hanya melihat zahirnya dia ahli maksiat. Mungkin dia terus menangis karena maksiatnya, tapi tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Yang kita lihat hanya maksiatnya saja. Boleh jadi dia punya rahasia antara dia dengan Allah yang kita tidak punya. Atau mungkin kita sendiri yang melakukan maksiat tanpa sadar, maksiat kita jauh lebih besar dibandingkan maksiat dia. Seperti mamanya, mungkin dia berzina, tapi kita menggibah. Apa bedanya zina dengan gibah? Sama-sama dosa besar. Kalau zina tidak merugikan orang, itu urusan dosa dia saja dengan pezinahnya. Tapi menggibah orang ini
melibatkan orang yang digibahi dan orang-orang yang mendengar gibahnya, akhirnya ikut melecehkannya, Anda sedang membuat dosa jariah. Maka jangan sekali-kali meremehkan manusia hanya karena tampak dia melakukan dosa, sebab yang tampak itu belum tentu hakikat. Boleh jadi yang kita anggap rendah, rupanya dia mulia di hadapan Allah. Kita pula yang menganggap diri kita mulia, rupanya rendah pula di hadapan Allah. Kenapa? Karena ujub. Makanya ada istilah, seorang pendosa yang menangis karena dosanya, dia ingin bertobat tapi tidak bisa, tapi ada keinginan tobat, jauh lebih baik dibandingkan ahli ibadah yang tidak pernah maksiat tapi dia merasa bangga dengan ibadahnya, ujub dengan ibadahnya. Jadi ahli ibadah yang ujub dengan ibadahnya tidak lebih baik dibandingkan ahli maksiat yang menangis karena kemaksiatannya. Dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan seseorang merendahkan orang dari penampilan. Siapa tahu orang yang kita anggap rendah, rupanya dia mulia pula di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang meremehkan manusia, bahkan berani menghukumi manusia dengan kehancuran, karena zahirnya kita melihat dia melakukan sebuah dosa, maka hakikatnya dia sendiri yang telah menghancurkan dirinya. Kenapa? Karena orang ini telah mencemarkan aib saudaranya yang muslim, dan tidaklah dia menyebarkan aib saudaranya yang muslim kecuali karena hasad dan dengki, dan juga merasa bangga dan kesombongan diri, sehingga dia merendahkan orang dan berani memponis hukuman orang dengan kehancuran. Saya ulangi, ketika ada orang yang melakukan dosa dan kita ini berusaha jauh dari dosa, bahkan takut dari dosa, tapi tiba-tiba kita merendahkan orang yang melakukan dosa. Lebih parahnya bukan hanya merendahkan, tapi memponis lagi, orang ini masuk neraka. Itu namanya ponis. Maka merendahkan plus memponis kehancuran para pelaku dosa secara lahiriah atau zahiriahnya. Hakikatnya kita tidak sedang menghancurkan orang lain, tapi kita sedang menghancurkan diri sendiri. Memang orang yang melakukan dosa itu, kalau dia terus melakukan dosa dan tidak bertobat, dosa itu bisa menghancurkan dirinya. Tapi kita yang menganggap rendah orang yang melakukan dosa, kemudian sampai memponis dia dengan neraka, tidak lain dan bukan yang lebih hancur bukan dia, tapi kita yang memponisnya. Kenapa? Karena memponis orang dengan cara merendahkan, hakikatnya kita sedang menyebar aibnya, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali karena hasad, dengki dan kesombongan serta ujub dalam amalannya. Maka hati-hati, jangan suka merendahkan orang yang melakukan dosa, tetapi doakanlah mereka dengan kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, karena mereka kaum yang tidak tahu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, man yara mudhniban, siapa yang melihat orang yang melakukan dosa, fayaqul, dan dia pun mengatakan, uqsimu billah, saya bersumpah kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa fulan ini, dosa orang ini. Maka hakikatnya perkataan ini telah menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang luas yang diberikan kepada hamba-hambanya. Langsung atau tidak langsung, orang ini sudah menghambat rahmat.
Bukankah Allah mengatakan inna rahmati wasi'at ghadabi, sesungguhnya rahmatku lebih mendahului daripada kemurkaanku. Tiba-tiba orang ini melihat orang yang melakukan dosa bersumpah, demi Allah, oh kamu tidak akan diampuni dosamu. Engkau sudah mendidingi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, membatasi rahmat Allah kepada manusia. Ingat, Allah itu luas ampunannya, luas rahmatnya. Kenapa kau dindingi dengan mengatakan seperti itu? Maka orang yang menghalang-halangi manusia untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyekat atau membuat dinding rahmat Allah sampai kepadanya, maka itu sama saja telah membuat keputusasaan kepada orang yang dicelanya dari perbuatan dosa yang dilakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, dalam hadis ini juga tahrimul halafi ala masyiatillahi azza wajalla, haram hukumnya bersumpah di atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak boleh manusia bersumpah atas sesuatu yang berkaitan dengan masyiah, yang berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Contoh mamanya, dia mengatakan demi Allah, Allah tidak mungkin memberikan rizki kepadamu. Demi Allah, Allah tidak akan memberikan kesembuhan kepadamu. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Ikhwan, kata-kata seperti ini berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Yang berkehendak orang itu dapat rizki atau tidak siapa? Allah, bukan kita. Yang berkehendak orang ini sakit atau sembuh siapa? Allah, bukan kita. Yang berkehendak orang ini diampuni dosa-dosanya atau tidak siapa? Allah. Allah yang berkehendak. Kalau Allah berkehendak sembuh, satu dunia membuat orang sakit tidak akan bisa. Sebagaimana kalau Allah berkehendak dia sakit, satu dunia menyembuhkan dia tidak akan bisa. Kalau Allah berkehendak dia miskin, satu dunia hendak memberikan kekayaan, mustahil bisa. Kalau Allah berkehendak dia kaya, satu dunia hendak memiskinkan dia, tidak mungkin mampu. Kalau Allah berkehendak mengampuni dosa dia, tidak ada yang bisa menyeret dia ke neraka. Sebagaimana kalau berkehendak dia masuk neraka, tidak ada yang bisa menyeret ke surga. Jadi ini semua berkaitan dengan kehendak Allah. Maka kita dilarang tidak boleh bersumpah yang berkaitan dengan kehendak. Tidak boleh bersumpah yang berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, karena kehendak kita ini belum tentu sama dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak sementara kita tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Kalau Allah berkehendak kemudian kita tidak berkehendak, pasti terjadi. Tapi sebaliknya, kalau kita berkehendak tapi Allah tidak berkehendak terjadi, tidak akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki jadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Apa yang dikehendaki kita belum tentu terjadi. Apa yang tidak kita kehendaki boleh jadi terjadi. Karena semua atas dasar kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia bisa mengatakan seperti itu? Dengan mengatakan bahwa engkau tidak akan diampuni dosamu, engkau akan masuk neraka, dan begitu seterusnya. Maka haram bersumpah yang berkaitan dengan masyiatullahi azza wa jalla, yang berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga faedah hadis ini juga at-tawadhu lillahi wa adamut tajarru alaihi. Jadilah orang yang rendah diri. Jangan jadi orang yang kurang ngajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Su'ul adab, buruk adabnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seorang muslim wajib mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang putusannya sangat adil, dan bahwasanya rahmat Allah sangat luas. Maka jangan kemudian seseorang berani-beraninya atas nama Allah bersumpah mencegat rahmat dan ampunan Allah kepada manusia.
Maka harus dipahami, kita ini harus rendah dirilah, berakhlaklah kepada Allah, tawadhu, jangan mendahului Allah. Karena orang yang mengatakan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, orang ini sudah melampaui takdir Allah Subhanahu wa taala. Berani-beraninya dia mengatakan bahwa dosamu tidak akan diampuni dan juga engkau akan masuk ke dalam neraka dan tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian juga yang selanjutnya, khuturatu ihbatil amal. Di sini ada bahaya hancurnya amalan seseorang, di mana dosa dan kemaksiatan ini terkadang bisa menghancurkan amal. Sebagaimana sumpah yang batil juga bisa menghancurkan amalan. Salah sumpah saja bisa menghancurkan amalan. Dan hadis ini juga ada faedah tentang bahaya lisan. Dua orang ini ikhwan, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Tapi kenapa setelah diwafatkan malah dibalik, yang ahli ibadah masuk ke dalam neraka, yang ahli maksiat masuk ke dalam surga? Tidak lain dan bukan karena yang memasukkan ahli ibadah ke dalam neraka itu karena dosa lisan. Bayangkan, orang ini sudah beribadah bertahun-tahun, sudah banyak pahala yang didapat dari ibadah bertahun-tahun dan dakwah bertahun-tahun, tapi dihancurkan dengan satu kalimat. Dari sini Nabi SAW mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqilaha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat. Bayangkan bahasa Rasul, tidak mengatakan berkalimat-kalimat, cukup satu kalimat. Ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat, dan kalimat yang satu diucapkan tanpa sadar, bukan dengan kesadaran, diucapkannya tanpa sadar, la yulqilaha balan. Tetapi satu kalimat ini di dalamnya mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yahwi sahibuha fi nari jahannam. Maka cukup memasukkan pelakunya ke dalam jahannam yang jauhnya lebih jauh di antara jarak barat dan timur, kata Nabi. Bayangkan satu kalimat diucapkan tanpa sadar, tapi isinya mengandung murka Allah, cukup memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Macam mana yang ngomongnya berkalimat-kalimat, diucapkan dengan sadar, kira-kira lebih pantas masuk neraka atau masuk surga? Lebih pantas masuk neraka dibandingkan yang pertama. Itulah yang sekarang terjadi. Banyak sekarang kemudian ajaran-ajaran sesat dalam Islam, sengaja mengarang buku. Dikarangnya buku isinya sesat semua. Dia karang dengan banyak kalimat. Dia karang bukan karena tidak sadar-sadar. Dia karang buku itu. Rupanya buku ini sesat dan menyesatkan. Kira-kira orang yang mengarang buku yang isinya berkalimat-kalimat, isinya sesat semua itu, pantas masuk neraka atau tidak pantas masuk neraka? Kenapa? Karena yang satu kalimat tanpa sadar diucapkan isinya mengandung murka saja sudah pantas masuk neraka. Macam mana pula yang kemudian ngomong di mimbar berkalimat-kalimat atau ngarang di buku-buku dengan berkalimat-kalimat isinya sesat, maka itu lebih berhak masuk neraka dibandingkan yang lain. Makanya di sini dosa lisan ini memang membahayakan. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dicantumkan bukan dalam Sahih Bukhari tapi dalam Kitab Adabil Mufrad karya Bukhari yang lainnya. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bi fuduli amwaliha wa taf'al walakin tu'dhi jiranaha bi lisaniha."
Rasul, ada seorang wanita malam tidak pernah tinggal solat malam, siang tidak pernah tinggal puasa sunnah. Mana-mana tempat yang layak disedekah, sedekahkan hartanya. Dan dia pun banyak melakukan kebaikan dan kebajikan yang lainnya. Tapi penyakitnya satu, suka menyakiti dengan lisannya hati tetangganya. Maka Nabi SAW mengatakan, la khaira fiha, hiya min ahli nar. Wanita itu tidak ada kebaikannya. Wanita itu pantas masuk neraka. Lihat, wanita ini masuk neraka bukan karena berzina, tapi karena dosa lisan, menyakiti tetangganya, padahal amalannya banyak. Maka satu kalimat bisa menghancurkan seseorang kalau tidak bisa menjaganya. Maka hati-hati dengan lisan, karena lisan ini adalah surga kita atau bisa juga neraka kita. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.